Dari mana datangnya ucapan yang menyakitkan? Dari mana perbuatan, dari mana munculnya sumbernya perbuatan-perbuatan jahat, rencana jahat? Semua perilaku, ucapan, perbuatan, rencana-rencana itu sumbernya dari pikiran kita sendiri. Semua datang dari pikiran kita sendiri. Kalau bukan dari pikiran kita, dari mana datangnya perbuatan yang buruk itu? Oleh karena itu, kalau saudara bisa menjaga pikiran saudara, tidak memikirkan yang buruk-buruk, maka sudah tentu tidak mungkin saudara akan melakukan perbuatan yang buruk. Ibu, bapak, dan saudara, Dhamma, ajaran guru agung kita, adalah penunjuk jalan untuk bebas dari penderitaan. Tetapi ajaran Buddha Gautama juga memberikan sumbangsih, kontribusi yang sangat besar pada sejarah umat manusia. Semua orang bisa mempelajari dan mengambil ajaran Buddha Gautama. Semua orang bisa mempelajari dan menggunakan Dhamma dengan tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai umat Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu, bapak, dan saudara, Dhamma memberikan perlindungan kepada kita berlapis-lapis. Perlindungan lapis yang pertama. Kalau ibu, bapak, dan saudara mengerti Dhamma, memahami Dhamma, dan memegang Dhamma, ibu, bapak, dan saudara akan dilindungi dari pandangan yang keliru. Apakah pandangan yang keliru itu? Pandangan yang keliru adalah pandangan yang merugikan kita. Ada sementara orang mempunyai pandangan, mempunyai pengertian. Kehidupan kita, suka duka yang kita alami ini tidak ada akibatnya. Terjadi begitu saja. Suka duka yang kita alami ini tidak ada sebabnya. Yang di dalam bahasa Pali dikatakan ahetuka ditti. Apa yang kita lakukan sekarang juga tidak ada akibatnya. Yang sering dikatakan akhiria ditti. Orang yang mempunyai pandangan seperti ini amat berbahaya, ibu, bapak, dan saudara. Orang ini tidak mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Karena berpikiran saya sekarang ini terjadi begitu saja. Dan apa yang saya lakukan sekarang tidak ada konsekuensinya. Dhamma mengajarkan tidak demikian. Suka duka yang kita alami sekarang ini, warna-warna kehidupan Anda sekarang ini adalah akibat
dari rentetan perbuatan-perbuatan kita sendiri sebelumnya. Tidak terjadi tiba-tiba. Sedangkan apa yang kita lakukan sekarang akan memberikan akibat kemudian. Tidak mungkin perbuatan yang kita lakukan tidak memberikan akibat. Apa yang kita alami sekarang adalah hasil dari perilaku kita sebelumnya. Apa yang kita lakukan sekarang akan memberikan dampak kemudian. Itulah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat tidak harus difahami secara metafisika. Kita bisa menyaksikan dan mengalami sekarang. Oleh karena itulah kalau Anda mengerti Dhamma dengan benar, kemudian memegang Dhamma dengan benar, maka Dhamma akan protect, akan melindungi saudara dari pandangan yang salah, yang merugikan orang lain dan saudara sendiri. Itulah perlindungan Dhamma yang lapis pertama. Dhamma melindungi kita, lapis yang kedua. Di sekitar kita, saudara. Apalagi kalau saudara rajin membaca koran, menyimak televisi. Di sekitar kita setiap hari berseliweran perbuatan-perbuatan yang buruk. Tidak apa, saudara, tidak usah kecil hati. Kalau yang buruk-buruk itu tidak saudara olah di dalam pikiran saudara, yang buruk-buruk itu tidak akan memancing kotoran batin. Melihat sekadar melihat, mendengar sekadar mendengar. Tetapi kalau yang buruk-buruk itu saudara masukkan ke dalam batin saudara, saudara olah pada pikiran saudara, maka kotoran batin akan mengotori pikiran saudara. Saudara mendengar, kalau beras dicampur plastik, untungnya besar. Tetapi yang lain mengatakan, ada yang lebih canggih. Kalau saudara jual beli narkoba, untungnya akan bermiliar-miliar. Yang lain mengatakan ada yang lebih canggih lagi, tidak usah berdagang. Kalau saudara mempunyai jabatan, saudara bisa mark up korupsi. Saudara akan mendapatkan uang yang sangat banyak dengan cara yang sangat mudah. Kalau saudara memikirkan ini terus, maka akan menjadi keinginan yang buruk. Keinginan yang buruk itu akan melahirkan perbuatan yang buruk. Kalau saudara mendengar sekadar mendengar, melihat sekadar melihat, tidak mengolah di dalam pikiran, di dalam batin Anda,
keburukan itu tidak akan membuat pikiran saudara buruk. Tetapi kalau saudara memikirkan, saudara akan ikut menjadi buruk. Di dalam bahasa Inggris mudah sekali menjelaskan. Kalau saudara sering I want, lama-lama akan menjadi I will. Saya ingin. Kemudian akan menjadi aku mau melakukan. Kalau saudara menjaga pikiran saudara dengan kesadaran, atau saudara menjaga pikiran saudara dengan pengertian Dhamma, maka Dhamma akan protect pikiran saudara. Dhamma akan melindungi pikiran saudara dari kotoran-kotoran batin. Inilah perlindungan Dhamma lapis yang kedua. Kalau saudara bisa menjaga, bisa protect pikiran saudara dari pikiran-pikiran yang buruk, sudah tentu, otomatis, saudara tidak akan berbuat yang buruk. Dhamma akan protect perbuatan saudara, perilaku saudara dari perbuatan yang buruk. Dari mana datangnya ucapan yang menyakitkan? Dari mana perbuatan, dari mana munculnya sumbernya perbuatan-perbuatan jahat? Rencana jahat. Semua perilaku, ucapan, perbuatan, rencana-rencana itu sumbernya dari pikiran kita sendiri. Semua datang dari pikiran kita sendiri. Kalau bukan dari pikiran kita, dari mana datangnya perbuatan yang buruk itu? Oleh karena itu, kalau saudara bisa menjaga pikiran saudara, tidak memikirkan yang buruk-buruk, maka sudah tentu tidak mungkin saudara akan melakukan perbuatan yang buruk. Dari sumber yang jernih, tidak mungkin mengalir air yang kotor. Kalau saudara bisa menjaga pikiran saudara dengan kesadaran, dengan samaditi, pengertian yang benar, tidak mungkin saudara akan berperilaku yang buruk. Dhamma akan melindungi perilaku saudara. Dhamma akan protect perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah perlindungan Dhamma lapis yang ketiga. Ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara tidak melakukan perbuatan yang buruk, sudah tentu tidak mungkin ada akibat yang buruk yang datang kepada kita. Guru Agung kita mengatakan tidak mungkin perbuatan yang baik akan berakibat penderitaan. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi perbuatan yang buruk berbuah kebahagiaan. Yang baik akan memberikan kebaikan. Perbuatan yang buruk akan mengakibatkan penderitaan. Kalau
saudara tidak melakukan perbuatan yang buruk, tidak mungkin saudara akan mengalami penderitaan, kesengsaraan akibat dari perbuatan yang buruk. Beberapa bulan yang lalu, kalau saudara membaca koran, dahulu dia pejabat yang sangat tinggi, kemudian kena perkara, kemudian ditahan oleh KPK. Setelah ditahan tentu menjadi orang yang amat rendah. Sebelum dia ditahan, dia minta tolong. Minta tolong kepada presiden yang sekarang, kepada presiden yang lalu, dan teman-temannya disebutkan semua, minta tolong, minta tolong. Apakah beliau bisa menolong ibu bapak dan saudara? Tidak. Kalau itu akibat perbuatannya yang buruk, Dewa yang Maha Kuasa pun tidak bisa menolong. Orang ini sedang memetik akibat perbuatan buruknya sendiri. Perbuatan buruknya sendiri itulah yang menghukum dirinya sendiri. Lalu Bante, apa yang bisa menolong kita? Apa yang bisa melindungi kita? Hanya satu yang bisa melindungi saudara. Yang bisa melindungi kita tidak lain adalah perbuatan baik kita sendiri. Kalau saudara menyingkirkan keinginan buruk, tidak melakukan perbuatan yang jahat, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik, yang baik, perbuatan yang baik itulah yang akan melindungi saudara dari penderitaan, dari kesengsaraan. Kalau saudara melakukan kebajikan, kalau saudara tidak melakukan kejahatan, maka dhamma, perbuatan saudara, akan melindungi saudara dari penderitaan. Pasti Bante, pasti. Inilah perlindungan dhamma, lapis yang keempat. Dhamma memberikan perlindungan kita berlapis-lapis, saudara. Tetapi malam hari ini saya hanya menguraikan sampai lapis yang kelima. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi banyak di antara kita sering bertanya, saya sudah mengendalikan diri Bante dengan sila, dengan sangbara, tidak melakukan yang buruk, banyak melakukan yang baik. Tetapi mengapa saya masih terkena fitnah? Tiba-tiba rumah saya terbakar. Dari musim hujan menuju musim kemarau, sering ada angin taufan. Pohon tumbang. Motor saudara, mobil saudara terkena pohon yang tumbang hancur.
tidak bisa diperbaiki. Apa Bante yang bisa melindungi kita kalau sudah seperti ini? Masihkah bisa kita mendapatkan perlindungan? Bisa, saudara. Kalau saudara sudah berhati-hati kemudian masih kena fitnah, kemudian rumah tiba-tiba terbakar, kendaraan terkena pohon, hancur. Apa Bante perlindungan bagi kita? Sebenarnya caranya hanya sederhana, saudara. Caranya adalah rapopo. Selesai. Kalau bukan rapopo bagaimana? Saudara akan mengatakan apa? Tiap minggu, tiap mendengarkan ceramah, khotbah dari para biku, para pandita, diskusi dhamma. Kita sering mendengar anicca, 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 tidak kekal, tidak kekal. Apa yang kekal? Alam semesta ini semuanya berubah. Ingatlah itu, ibu bapak dan saudara. Orang baik pun terkena perubahan. Jasmani ini tidak abadi, kesehatan kita tidak kekal. Apalagi rumah, apalagi kendaraan. Perubahan terjadi pada semua orang, apapun agamanya. Bahkan semua makhluk dan semua benda-benda. Tidak ada yang abadi di alam semesta ini, semuanya berubah. Anicca, tidak kekal. Karena itu kalau saudara kena bencana, kena musibah, itulah perubahan. Rapopo, selesai. Tidak ada cara lain. Memang ibu bapak dan saudara, Dhamma tidak akan bisa melindungi rumah saudara, kendaraan saudara. Dhamma juga tidak bisa melindungi jasmani ini supaya tidak lapuk. Tidak bisa, saudara. Dhamma ajaran Guru Agung kita tidak bisa menghentikan perubahan. Siapa yang bisa menghentikan perubahan? Tetapi Dhamma bisa menghentikan penderitaan. Tidak harus perubahan menjadi penderitaan untuk kita. Kalau kita mengerti hukum perubahan. Biar berubah sebagaimana alami. Tetapi kita tidak perlu menderita. Ajaran Guru Agung kita tidak bisa menghentikan perubahan. Siapapun termasuk para dewa sekalipun, Brahma sekalipun, tidak bisa menghentikan perubahan. Tetapi ajaran Guru Agung kita mampu menghentikan penderitaan. Hanya, saudara, perubahan tidak sekadar dimengerti. Kalau rumah orang lain, kendaraan orang lain
yang hancur, saudara mungkin mudah mengatakan rapopo. Tapi kalau nanti sebentar sandal saudara hilang, motor saudara suatu ketika rusak, rumah saudara terkena musibah, saudara akan mengatakan, Bante, kalau begini ini opo-opo tenan. Kalau seperti ini sungguh-sungguh. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, mengerti anicca dan belajar untuk melepaskan. Kalau umat Buddha berdana, menolong, ikut baksos, menyumbang, amat berbeda dengan mereka yang tidak mengerti Dhamma. Kalau Anda menyumbang, menyokong, menolong, membantu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala, mengharap kusala kama wipaka, buah karma yang baik, itu adalah kebajikan biasa. Tidak termasuk praktek Dhamma yang menuju pada bebasnya penderitaan. Tetapi kalau saudara menolong, beramal, berdana, membantu meskipun kecil dengan tujuan untuk melepaskan, tidak perlu mengingat buah karma baik, tidak perlu mengingat pahala, aku memberi untuk belajar melepaskan, supaya siap menghadapi perubahan yang tidak menyenangkan. Maka memberi dengan melepaskan itulah praktek Dhamma. Ibu, Bapak dan Saudara, sebenar-benarnya kalau saudara bisa memberi itu sudah bahagia. Tidak usah ngenteni, tidak usah menunggu buahnya. Betapa menderitanya, betapa susahnya kita kalau untuk memberi saja tidak bisa. Kalau saudara bisa memberi, bahagialah saat memberi. Tidak usah mengharap, tidak usah menunggu kapan perbuatan yang baik ini akan berbuah. Kapan perbuatan yang baik ini akan berakibat. Terlalu lama. Alangkah bahagianya orang yang bisa memberi. Alangkah sedihnya kita, orang yang mampu tetapi tidak bisa memberi. Alangkah bahagianya orang yang bisa memberi. Apalagi memberi bukan mengharapkan pahala. Memberi untuk melepaskan. Memberi untuk bisa mengerti dan memahami ketidakkekalan anicca dengan benar. Dhamma akan melindungi saudara dari perubahan, sehingga saudara tidak perlu menderita. Inilah perlindungan Dhamma lapis yang kelima. Dhamma melindungi saudara dari micca ditti. Dhamma melindungi saudara dari kilesa. Dhamma melindungi saudara dari akusala kama. Dhamma melindungi saudara dari akusala kama wipaka.
dan Dhamma melindungi saudara dari penderitaan akibat perubahan. Inilah 5 lapis perlindungan Dhamma. Bertahun-tahun kita mengerti Dhamma, tetapi kita tidak sadar bahwa Dhamma itu berlapis-lapis melindungi kita. Tetapi saudara, secara singkat Dhamma itu kebenaran. Dhamma itu kebajikan. Dhamma itu tanggung jawab. Dhamma itu cinta kasih. Tetapi saudara, kebenaran dan kebajikan itu tidak bisa melindungi kita begitu saja. Kalau kebenaran dan kebajikan itu tidak kita jadikan perilaku kita. Dhamma, kebenaran, kebajikan tidak bisa melindungi kita begitu saja. Kalau kebenaran dan kebajikan itu tidak menjadi perilaku kita. Dhamma akan melindungi orang yang melaksanakan dengan baik. Dhamma hawe rakati dhamma caring. Orang yang melaksanakan dhamma, kebenaran, kebaikan, kasih sayang, tanggung jawab, maka dhamma akan melindungi orang yang melaksanakan itu. Tidak hanya melindungi ibu bapak dan saudara. Dhamma cari sukang seti. Orang yang melaksanakan dhamma akan maju sukang seti menuju kebahagiaan. Asming loke param hija, asming loke, di loka yang sekarang, di dunia yang sekarang. Param hija dan beyond, artinya kebebasan atau nibbana. Ibu, bapak dan saudara, marilah kita memperbaharui semangat kita, prasetya kita, tekad kita untuk melaksanakan dhamma, memegang kebenaran, berlaku jujur, mempunyai tanggung jawab meskipun pekerjaan itu kecil, suka menolong. Dhamma hawe rakati dhamma caring. Orang yang melaksanakan dhamma akan dilindungi dhamma. Tidak hanya melindungi kita berlapis-lapis. Dhamma cari sukang seti. Orang yang melaksanakan dhamma akan sukang seti, maju menuju kebahagiaan. Asming loke param hija, di dunia sekarang dan kemudian. Semoga dhamma melindungi saudara.